Fadarabahu Amrun fi durqah faqaddaha wa athbata fiha sayf. Maka Amr pun memukul Ali bin Abi Thalib. Umurnya sudah berapa? 90 tahun. Orang Arab dulu kuat-kuat ya. Ini 90 tahun padahal paling jago di antara pasukan kaum musyrikin, pasukan berkudanya. Maka dia pun mukul Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tangkis dengan dirqatihi, dengan tameng yang terbuat dari perisai yang terbuat dari kulit. Maka pedangnya masuk di kulit tersebut, tidak bisa dicabut. Dia lagi sibuk nyabut, Ali kemudian mukul di sini ala habli atikihi, di pundaknya, akhirnya dia pun terjatuh. Terjatuh wa tharul ujaj, maka kemudian debu bertaburan. Tidak ketahuan siapa yang mati. Tiba-tiba Ali bertakbir, Allahu Akbar. Maka para sahabat tahu bahwasanya Ali telah menang. Maka tewaslah siapa? Amr bin Wud. 5 menit lagi. 5 menit lagi kenapa? Tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan belum selesai? Ya, lanjut aja, enggak ada tanya jawab hari ini. Taib. Itu cerita sangat seru, tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif ya. Secara sanad dhaif ya. Sebenarnya mengatakan, ya dhaif mau diapain? Waktu Amr bin Wud menantang, siapa yang melawan saya? Siapa yang melawan saya? Masa enggak ada sahabat yang maju? Kenapa harus Ali bin Abi Thalib ya? Tapi kita katakan, ya, enggak mesti ya, mungkin yang hadir tatkala itu cuma Ali bin Abi Thalib. Tidak berarti kalau Ali maju mencela para sahabat yang lain. Dan kita punya kaidah dalam buku-buku sirah, dalam masalah sirah, ya, kita tidak mungkin menyampaikan sirah hanya hadis-hadis yang sahih saja. Oleh karena Syekh Albani rahimahullah tatkala menulis Sirah Nabawiyah As-Sahihah, bukunya tipis dan tidak mungkin melengkapi sirah secara gamblang. Makanya para ulama mengatakan untuk masalah sirah, meskipun hadis-hadisnya lemah, selama tidak bertentangan dengan akidah, selama tidak menimbulkan hukum yang baru, maka disampaikan. Karena mereka yatasahalun, mereka bermudah-mudah dalam masalah sirah dengan syarat tidak berkaitan dengan akidah dan tidak menimbulkan hukum yang baru. Karena kalau kita mau tulis sirah yang sahih saja, tipis banget sebagaimana tulisannya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan itu kebiasaan para salaf tatkala mereka membawakan sirah-sirah Nabi. Bahkan sebagian perawi seperti Al-Waqidi adalah matruk secara menurut ilmu para ahli hadis, matruk, ditinggalkan. Hadisnya mungkar, hadisnya dhaif jiddan. Tetapi kalau masalah maghazi terkadang dia dijadikan dalil. Karena tadi dalam masalah sirah mereka bermudah-mudahan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan yang lainnya. Taib. Kita selesai total. Ada sahabat yang terluka, siapa dia? Adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Pimpinan suku apa? Suku Al-Aus. Yang tadi yang mengatakan kami tidak akan kasih makan kecuali apa? Pedang. Ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kharajtu yaumal Khandaq, akfu atharan nas." Aku keluar waktu perang Khandaq mengikuti orang-orang dan para sahabiat. Mereka ikut juga dalam perang. Tugas mereka menyediakan mungkin makanan, memberi minuman kepada orang-orang terluka, merawat orang yang terluka. Dan ini tidak mengapa. Selama hilang dari apa? Tidak timbul fitnah. Ya. Selama tidak timbul apa? Fitnah. Jadi wanita juga keluar, nggak jadi masalah. Ya. Tidak seluruhnya, sebagian yang mungkin masih muda, masih kuat untuk bisa menyediakan makan, membantu para mujahidin dan yang lainnya. Fa idza ana bi Sa'ad bin Mu'adz, tiba-tiba saya melihat Sa'ad bin Mu'adz. Dia keluar tiba-tiba lihat Sa'ad bin Mu'adz. Wa ma'u ibnu akhihi Al-Harits bin Aus, dan saya melihat dia bersama sepupunya yang bernama Al-Harits bin Aus. Yahmilu majinnatan fajalastu ilal ard, dan dia membawa perisai. Saya pun duduk di tanah, kata Aisyah. Famarra Sa'ad wa alaihi dir'un min hadid. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas lewat dan dia memakai dir', pakaian dari baju besi, baju perang. Qad kharajat minha atrafuhu, bagian ujung-ujung tubuhnya kelihatan. Fa ana atakhawafu ala atrafi Sa'ad. Saya khawatir yang bagian kelihatan tersebut bisa kena celaka. Karena mereka tidak semua punya baju perang. Baju perang besi mahal. Kalau punya baju perang, sehingga baju perangnya terkadang cuma sampai di sini. Tidak sampai di lengkap sampai di pergelangan tangan. Terkadang cuma sampai siku, terkadang cuma sini ya, tidak lengkap. Sa'ad bin Mu'adz baju perangnya tidak sampai di siku, tapi cuma mungkin sampai di lengan atas. Sehingga bagian ujung-ujungnya mati kelihatan, bagian lengan kelihatan. Ini bisa rawan terkena pedang, terkena anak panah. Aisyah mengatakan saya khawatir melihat bagian ujung tubuhnya kelihatan. Jadi dalil para hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah melihat para sahabat dan dia mengenali, oh ini Sa'ad bin Mu'adz, oh ini sepupunya si fulan.
Ini dalil bahwasanya asalnya wanita boleh melihat apa? Lelaki, kecuali timbul fitnah. Kalau timbul fitnah, kemudian dia mulai tertarik, mulai jatuh cinta, maka dia harus tundukkan apa? Pandangannya. Kita semangat ingin menjaga kaum muslimin dari fitnah-fitnah, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'adz. Aisyah mengatakan, saya lihat Sa'ad bin Mu'adz. Dan saya lihat sepupunya tadi si fulan. Aisyah juga sering dalam hadis-hadisnya mengatakan, saya lihat Dihya al-Kalbi datang ke rumah. Padahal siapa? Malaikat Jibril. Berarti Aisyah lihat atau tidak? Lihat. Demikian juga Rasulullah SAW tatkala lagi Lebaran, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah sedang bermain perang-perangan. Berarti Aisyah nonton dong. Yang dinonton apa? Ya nonton seluruhnya nontonnya. Bukan wajahnya ada buram-buram seperti sekarang gitu enggak. Ya kelihatan semuanya. Ya. Berbeda dengan laki-laki terhadap wanita. Asalnya laki-laki tidak boleh lihat wanita. Asalnya. Ya, kecuali ada keperluan dan tidak menimbulkan fitnah. Sebaliknya kalau perempuan asalnya boleh melihat apa? Laki-laki kecuali kalau timbul fitnah. Ya. Maka tidak mengapa ya. Misalnya wanita kemudian melihat ustadznya ceramah ya. Secara hukum tidak jadi masalah kecuali timbul fitnah. Dan memang sebagian wanita terfitnah ya. Mungkin lihat ustadznya begitu tampan dia histeris, hati-hati. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang pas-pasan saja, tidak terlalu. Tapi kalau ustadz yang tampan hati-hati. Kalau Anda tertarik maka Anda harus tundukkan pandangan. Hukumnya apa? Wajib. Meskipun kita bilang hukum asalnya wajah laki-laki bukan aurat. Makanya Al-Ghazali mengatakan tidak pernah di zaman manapun laki-laki disuruh pakai cadar, enggak pernah. Ya. Paham? Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada seorang ya menanti-nanti lewatnya Sa'ad bin Mu'adz, orang musyrikin. Dia lihat dari jauh, maka kemudian dia pun panah Sa'ad bin Mu'adz akhirnya terkena di akhulihi, itu di bagian salah satu urat di bagian lengannya, di zira'nya. Karena tadi tidak tertutup dengan apa? Baju besi. Sehingga membuat akhirnya Sa'ad bin Mu'adz terluka, tidak bisa ikut perang. Dia berusaha ikut perang, tapi akhirnya dia terkapar karena dalam kondisi sakit, darah keluar terus tidak berhenti-berhenti. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengobatinya. Rasulullah SAW membuat mengkai siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kemudian ternyata lukanya berhenti, tetapi semakin bengkak. Kemudian pecah lagi, darahnya keluar lagi. Rasulullah SAW datang lagi, kemudian mengkai lagi kedua kalinya. Ya. Ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Tatkala saat melihat kondisinya dia pasti meninggal dunia, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sampai kau membuat aku senang dengan apa yang akan menimpa Bani Quraidah. Dia jengkel sama Bani Quraidah. Karena mereka berkhianat. Ya. Padahal Bani Quraidah itu dulu sahabat-sahabat dari suku Aus. Saya ulangi, suku Aus, suku Khazraj itu suku Ansar. Mereka berasal dari satu nenek moyang sama. Kalau tidak salah namanya Qailah. Ya Banu Qailah, yaitu suku Ansar. Tapi mereka terjadi perang saudara. Berpuluh-puluh tahun antara suku Aus dan suku Khazraj. Dan suku Aus bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah. Suku Khazraj bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Bani Quraidah teman lamanya siapa? Suku Aus. Tapi Sa'ad bin Mu'adz jengkel sama mereka. Padahal itu teman lamanya. Kenapa? Karena suku Aus berkhianat kepada suku Bani Quraidah berkhianat kepada kaum muslimin. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dirawat, dipulangkan kemudian dibuat kemah untuk dirawat di situ. Yang merawatnya ada seorang wanita bernama Rufaidah al-Aslamiyah. Ini juga dalil bahwasanya wanita juga ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, di antaranya merawat para pejuang-pejuang yang luka. Kemudian perang berlanjut. Maka suatu hari kaum musyrikin ini sudah berhari-hari. Disebutkan mereka sampai sebulan mengepung kota Madinah. Nanti akhirnya baru pulang. Di antara hari-hari peperangan tersebut, ya disebutkan jadi kaum musyrikin ada yang mengatakan kaum muslimin mereka waktu gali parit kan banyak pasirnya nih. Ditumpuk di bagian depan supaya itu menjadi benteng. Ya, ini lobang ditumpuk supaya jadi benteng bagi mereka untuk apa? Sembunyi untuk mana-mana. Ya, jadi suatu hari kaum musyrikin sudah jengkel sehingga mereka di malam hari mereka bikin atur pasukan mereka supaya waktu pagi hari langsung serang dari segala arah. Mereka pasang pasukan di pagi, malam hari sudah siap-siap nih. Karena kalau malam kode etiknya berhenti. Ya. Berperang siang kalau matahari sudah terbenam berhenti tidak perang. Tatkala di malam hari mereka pasang pasukan di sebelah sini pasang semuanya pasukan kaum musyrikin. Pagi-pagi mereka ingin menyerang Nabi SAW dari segala arah. Dan akhirnya terjadi. Terutama kemahnya Nabi dipasang khusus Khalid bin Walid untuk menyerang
kemahnya Nabi SAW. Semuanya dari jauh, karena mereka nggak bisa menembus apa? Menembus khandak, parit. Akhirnya di pagi hari Nabi SAW para sahabat dikagetkan dengan serangan yang tidak berhenti-berhenti. Bertubi-tubi terus. Panah-panah tidak berhenti, seharian penuh. Sampai akhirnya zuhur lewat. Nabi, ada yang mengatakan Nabi tidak sholat, ada yang mengatakan Nabi sholat. Asar lewat, Nabi tidak sempat sholat. Sampai maghrib, Nabi tidak sholat, asar tidak sholat maghrib. Sampai dalam sebagian riwayat, duhur Nabi tidak sholat, asar Nabi tidak sholat, maghrib Nabi tidak sholat, isya Nabi tidak sholat. Semuanya di jamak takhir tatkala waktu isya. Kondisi dalam kondisi genting. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak sempat sholat, maka Rasulullah SAW pun marah dan dia berdoa. Dia mengatakan dalam hadis yang sahih, syaghaluna anis sholatil wusta. Mereka telah membuat kita tidak bisa sholat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Dan akhirnya setelah matahari terbenam, baru kemudian Nabi SAW sholat dengan dijamak asar, kemudian maghrib, kemudian apa? Isya. Ada sebagian ulama mengatakan, sebagian riwayat duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian apa? Isya. Dan Nabi waktu musuh sudah berhenti, Nabi berwudu, ya, kemudian baru sholat bersama para sahabat. Ini dalil bahwasanya, ya, meskipun dalam kondisi genting, selama bisa menggunakan air wudu, maka tidak boleh tayamum. Para sahabat tetap saja berwudu. Setelah itu mereka berjamaah dan mereka menjamak. Dari sini sebenarnya mengatakan, kalau kita bisa menyamakan antara dua sholat, tidak mengapa kita jamak. Seperti maghrib dengan isya, seperti sholat duhur dengan asar. Tapi ada kondisi kita nggak bisa sholat sama sekali, nggak bisa sholat. Kalau bisa sholat sambil berjalan, sholat sambil berjalan. Ada kondisi kita tidak bisa sholat sama sekali karena kita harus konsentrasi penuh. Contoh kata para ulama seperti orang yang mungkin dia menyetir pesawat, ya, memilot jadi pilot di pesawat tempur. Sementara dia harus konsentrasi ngejar musuh atau sedang dikejar. Ya. Waktu asar sudah mau habis, ya. Nggak mungkin kalau dia sholat sambil nyetir bakalan nabrak atau ini butuh konsentrasi full, nggak bisa. Ya sudah dia tidak bisa sholat, nggak apa-apa. Karena ini dalam kondisi apa, darurat. Asalnya seorang tidak boleh mengeluarkan waktu sholat kecuali apa? Darurat. Contoh seorang masuk dalam operasi, tahu-tahu operasinya panjang, ada operasi sampai belasan jam. Tidak mungkin dia tinggalkan langsung mati. Iya, nggak bisa. Ada sebagian orang operasi begitu sampai belasan jam. Sementara dia yang ahlinya tidak bisa ganti-gantian, konsentrasi penuh belasan jam. Ya. Kalau dia sholat bisa jadi langsung meninggal dunia. Maka seperti kondisi darurat, sebagaimana dialami oleh Nabi SAW, maka boleh ditunda meskipun selesai waktu telah lewat. Taib. Di waktu-waktu yang genting seperti itu, ada pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Ada orang kafir Quraisy, ada orang kafir musyrik yang akhirnya masuk Islam. Dari Bani Asja kalau tidak salah namanya, Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud, ya. Dia datang ke situ, dia tadinya musyrik, tahu-tahu dalam kondisi genting seperti itu justru masuk Islam. Ini aneh, tapi demikianlah Allah beri pertolongan di luar dugaan. Allah beri pertolongan di luar dugaan. Yang penting para sahabat sudah berusaha, Nabi sudah berusaha, sudah berdoa dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba seharusnya dia semakin kokoh dengan kesyirikannya, justru dalam kondisi genting tersebut dia justru masuk Islam. Nuaim bin Mas'ud bercerita, dia mengatakan, tatkala pasukan seluruhnya Al-Ahzab datang menuju Rasulullah SAW, aku berjalan bersama mereka dalam pasukan tersebut. Dan aku berada di atas agama mereka, agama kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengenal aku. Tiba-tiba Allah melemparkan Islam dalam tubuhku, dalam kondisi seperti itu. Maka aku pun menyembunyikan imanku, agar kaumku tidak tahu. Maka aku pun diam-diam pergi menuju ke Rasulullah SAW antara maghrib dan isya di malam hari. Tatkala perang sudah berhenti. Aku mendapati dia sedang sholat. Tatkala Nabi melihatku, Nabi pun duduk. Nabi bertanya, "Ma ja'a bika ya Nuaim?" Apa yang buat kau datang kemari wahai Nuaim? Kata Nuaim, "Sungguhnya aku datang untuk membenarkan engkau. Dan aku bersaksi bahwasanya apa yang kau bawa adalah benar wahai Rasulullah. Maka perintahkanlah kepada aku apa yang bisa aku lakukan wahai Rasulullah sekarang ini." Masuk Islam dia. Kata Rasulullah SAW berkata, ya, engkau hanyalah satu orang. Innama anta fina rajulun wahid. Cuma satu orang. Kalau mereka 10.000 kamu gabung jadi kami, mereka tinggal 9.999. Apa faedahnya? Paham kata Nabi?
Kita tadinya 3.000 jadi 3.001. Apa pengaruhnya? Enggak ada pengaruhnya kata Nabi. Innama anta fina rajulan wahid. Kau cuma satu. Tapi cara yang lain. Fa khadhil anna mastata'ta fa innal harba khuddatun. Maka pecahkanlah mereka semampumu ya, karena perang adalah tipuan. Kata Nuaim, ya Rasulullah, tapi izinkan aku, fa'akul, izinkan aku untuk bohong ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kul ma badalak fa'antahil. Ngomong terserah kamu, halal. Maka Nuaim pun jalan menuju Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah kenal dia. Mereka kenal dia tatkala di zaman jahiliyah. Maka dia berkata, wahai Bani Quraidah, kalian tahu bagaimana cintaku kepada kalian. Terutama antara aku dengan kalian, Bani Quraidah khususnya. Kata mereka, benar engkau. Kamu tidak tertuduh, kamu tidak dicurigai di sisi kami. Maka Nuaim berkata, dia bohong. Sungguhnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan, mereka bukan seperti kalian. Kalian memang penduduk asli kota Madinah. Adapun mereka Quraisy dan Ghatafan kan datang ke sini kota Madinah. Al-balad baladukum, Madinah kota kalian. Di situ ada harta kalian, anak-anak kalian. Di Madinah ada anak kalian, istri kalian, harta kalian. Ya. Kalian tidak mungkin berpindah ke kota lain. Sungguhnya Quraisy dan kabilah Ghatafan datang untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kalian telah membantu mereka, wahai Bani Quraidah. Sementara mereka datang ke sini, istri-istri mereka di sana, di kampung mereka, di Mekah, di Najd. Harta-harta mereka di sana, negeri mereka di sana. Mereka tidak seperti kalian. Kalau mereka mendapati kesempatan, maka mereka akan menyerang kota Madinah. Akan tapi kalau ternyata mereka salah, mereka kalah, mereka akan balik, pulang. Nah kalau mereka pulang, kalian bagaimana? Mikir juga Bani Quraidah. Ya. Orang Yahudi biasanya yang bohongin, sekarang dibohongin. Mereka akan tinggalkan kalian melawan Muhammad dan para sahabatnya. Dan kalian tidak akan mampu melawan Muhammad. Fala tuqatilu ma'al qaum hatta ta'khudhu minhum rahnan. Kalau gitu jangan ikut masuk dengan mereka berperang melawan Muhammad sampai kalian mengambil jaminan dari mereka. Ini nasihat saya. Caranya bagaimana? Ya, ambil orang-orang pembesar di sisi mereka, kalian tahan sebagai jaminan, jangan sampai mereka kabur. Jadi kalau mereka harus berperang sampai titik darah penghabisan. Caranya gimana? Ambil pembesar-pembesar mereka, beberapa orang jadikan jaminan tahan. Ya. Kata mereka, laqad asyarta birra'yi, idemu bagus sekali. Kemudian Nuaim pergi menuju ke Quraisy. Dia yang bohongin lagi Quraisy. Kata Nuaim, wahai Abu Sufyan, dia ngomong sama Abu Sufyan dan teman-temannya. Qad araftum wuddi lakum wa firaqi Muhammad, dan kalian tahu saya cinta kepada kalian dan saya sudah meninggalkan Muhammad. Saya berbeda dengan Muhammad. Namun ada berita sampai kepadaku dan saya lihat ini harus saya sampaikan kepada kalian. Sebagai nasihat bagi kalian. Tolong sembunyikan, jangan cerita sama orang lain. Kata Abu Sufyan dan teman-temannya, kami akan lakukan, ini rahasia. Kata Nuaim, kalian tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ternyata mereka telah menyesal setelah mereka membatalkan perjanjian damai dengan Muhammad. Dan mereka telah mengirim utusan kepada Muhammad. Dan mereka berkata kepada Muhammad, kami telah menyesal apa yang telah kami lakukan. Apakah kau senang kalau kami mengambil bagi engkau perwakilan pembesar-pembesar dari dua kabilah, kabilah Quraisy dan kabilah Ghatafan? Kami ambil beberapa orang dan kami berikan kepada kalian. Terus kalian bunuh mereka. Kemudian kami akan bersama kalian untuk melawan mereka. Maka Rasulullah mengatakan, Muhammad mengatakan, iya. Ternyata Yahudi sudah bersepakat dengan Muhammad. Kemudian Nuaim berkata, ingat wahai kaum Quraisy, kalau Yahudi minta kepada kalian untuk mengirim jaminan beberapa orang dari kalian, maka jangan kalian taati. Satu pun jangan dikasih. Kemudian Nuaim pergi lagi ke Ghatafan. Sama, dia mengatakan, wahai kabilah Ghatafan, kalian tahu saya dari kalian, saya dari kabilah kalian, saya dari kalian, ya. Dan saya paling cinta kepada kalian. Tapi kalian, saya lihat kalian telah dibohongin gini. Akhirnya mereka semua percaya. Gara-gara ini timbul khilaf di kalangan orang-orang Al-Ahzab, antara Quraisy, antara kabilah Ghatafan sama orang-orang Yahudi. Waktu udah mau habis ya. Apa kita mau tunda lagi?